amat sangat jarang textbook di dalam bidang psikologi yang kemudian secara spesifik membahas soal self. Padahal gimana ceritanya kita kemudian bisa mendengung-dengungkan yang namanya self love, self hate dan sebagainya ketika akar kata dari self ini sendiri tidak bisa terbahas secara baik. Jadi tujuan utama pembelajaran di kelas diri dan emosi ini adalah pun ketika one day gitu ya teman-teman merasakan yang namanya krisis identitas diri, jati diri saya entah mungkin dari pohon jati menjadi pohon cemara kayak gitu ya, beralih ke dalam konsep-konsep yang lain ini what's wrong? Apakah saya kepribadian ganda atau kepribadian triple atau seperti apa? Itu akan relatif lebih tidak membingungkan ketika dipegang dulu yang disebut sebagai self itu apa. Perkara bunga-bunganya ya, yang saya katakan tadi self esteem, self actualization, self ini, self itu kita akan seiring dengan waktu seandainya konsep self itu sudah bisa di teman-teman pegang itu akan menjadi lebih bisa jeli dalam mencermatinya dan terkait sama emosi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan sangat lebih mendetail gitu ya teman-teman. Kenapa sih kok bahas soal emosi gitu ya? Meskipun di kelas biopsikologi itu sudah ada satu chapter sendiri tentang emosi afek, tapi kita akan dig deeper gitu, tidak hanya aspek dari segi biopsikologinya saja, meskipun itu adalah aspek yang tentunya amat krusial, tapi kita akan coba lihat lah apa sih sebabnya orang kok gampang banget gitu ya untuk bilang jangan emosi. Jadi orang tuh harus yang rasional. Perempuan itu makhluk yang emosional. Kalau laki-laki itu yang dipakai adalah logikanya. Aku mencintaimu pakai hati, tapi logikaku memilih yang lain. Hal yang seperti itu. Apakah memang dramatis itu gitu konstruksi mental kita sebagai manusia atau bahkan justru lebih dramatis lagi. Nah, untuk itu di pertemuan pertama ini saya sengaja menghadirkan dari riset grup saya Placebo Riset Group, websitenya placeborisetgroup.org, advisory board dari Placebo Riset Group yaitu Pak Wahyu Wicaksono PhD untuk ngobrol santai bareng di sore hari ini bersama dengan kita gitu ya untuk mendiskusikan tentang hal tersebut. Pak Wahyu seperti yang saya lihat tadi sudah hadir. Monggo Pak. Ya, halo, selamat siang. Ya, jadi Pak Wahyu Wicaksono ini pernah saya undang juga di kelas biopsikologi untuk yang dengan saya, tapi untuk yang belum dengan saya, beliau ini aslinya adalah peneliti di Mahidol University di Thailand, tapi karena pandemi and so on and so forth gitu ya Pak Wahyu akhirnya terdampar kembali ke kampung halaman meskipun tidak di Malang, tapi beliau memiliki concern yang serupa lah dengan concern yang kemudian dimiliki oleh Placebo Riset Group sendiri bahwa psikologi ini despite popularitasnya yang amat sangat luar biasa, yang mana semua orang itu merasa gampang banget gitu ya bikin komunitas kesehatan mental online atau menyelenggarakan misalnya webinar-webinar terkait dengan self love dan sebagainya. Apakah segampang itu gitu ketika kita bicara soal diri manusia? Seperti apa gitu Pak Wahyu juga latar belakang pendidikannya beliau ada pernah juga berkuliah di Fakultas Psikologi UGM, pernah berkuliah di UNS, pernah berkuliah di Belanda, pernah berkuliah di Amerika, pernah berkuliah di mana-mana yang nggak pernah kuliahnya kayaknya di UB aja ya Pak Wahyu ya. Monggo silakan Pak. Sehat ya Pak? Ya, halo, selamat siang semua. Suara saya oke? Terdengar bagus nggak? Bukan suara saya yang bagus, terdengar bagus nggak? Kalau suaranya abaikan. Karena biar kayak podcast ini loh. Biar kayak ilmiah bener gitu. Kesannya dok. Saya sebenarnya pengennya saut-sautan saja, nggak tahu nanti ini ke Q&A-nya itu akankah di belakang atau bisa dipotong
Saya ngikut, cuma sebenarnya enaknya tuh kalau saya dipotong, dibully gitu, dimaki gitu, saya lebih senang gitu, karena saya bisa ngukur sampai di mana, apa yang saya sampaikan dipahami atau enggak gitu. Sebab, kita membicarakan hal yang sangat amat fundamental dan ribuan tahun nggak ada solusi, itu. Tapi saya ucapkan selamat kepada, semua yang ada di sini, karena saudara-saudara semua di sini tuh diampu oleh Bu Cleo yang sangat amat skeptis gitu loh. Karena saintis ya memang harus skeptis gitu loh. Harus apa, harus menanyakan semua hal gitu. Jangan pernah left unspoken, left unquestioned, itu bukan bukan masyarakat ilmiah ya. Nah, masalahnya ya Kalau kalau ditanya saya kan kadang orang suka nanya tuh, ikut aliran psikologi apa Mbak gitu kan. Aliran psikologi yang saya anut itu adalah aliran psikologi anti pok-pok Kak Wahyu. Jadi kita nggak ada pok-pokan karena life is not, seperti itu gitu. Silakan lanjut Pak Wahyu. iya, artinya bahwa ya, kita akan membicarakan hal yang sifatnya sangat fundamental. Semua orang mengeklaim versinya masing-masing, tapi kita coba lihat dengan kacamata sains ya. Ingat, sains berarti, saya akan lebih ke filosofinya dulu, karena sebab sains itu anaknya filsafat ya. Bapaknya tanya apa, bapaknya bingung seperti apa, nanti sains yang akan menjawab. Perkara kebenaran atau tidak itu bukan urusan sains. Karena sains tidak pernah bisa membuktikan kebenaran, tapi dia tujuannya memang mengurangi kesalahan. Ya, mengurangi kesalahan. Jadi, saya yakin semua orang yang ada di sini pernah dengar toh, mencari jati diri, jargon-jargon puitik gitu. Saya tuh hobi banget karya sastra ya. Puisi itu senang sekali saya. Puisi, bahkan puisi Kawi, puisi Jawa kuno itu saya setiap hari saya coba pelajari. Saking senengnya kata-kata itu. Tapi kalau kita bicara sains itu kita harus bedakan mana yang itu romantisme. Romantis itu musuhnya sains, musuh tanda kutip ya. Karena itu punya basic yang amat berbeda. Nah, ketika kita bicara, kamu jadilah orang yang mencari jati apa? Saya ingin mencari jati diri. Apa? Hidup adalah pencarian jiwa sejati gitu. Pernah nggak menanyakan gitu loh? Yang mana sih yang dimaksud itu gitu? Itu apa? Kita taken for granted seolah-olah itu tuh ada. Kalau ada yang mana? Pertanyaannya. Nah, kita akan coba bahas kuliti satu demi satu ini. Yang kedua tentang emosi nanti nanti agak-agak saya iris di tengah di seperempat perjalanan kita ngobrol ini. Ketika kita bicara self ya, self itu aku ya, itu sebenarnya apa gitu. Kok dicari itu, kalau mencari hal itu kan harus hilang dulu tuh. Iya toh, karena kalau nggak hilang kan nggak bisa dicari gitu. Tapi kan barangnya ada, tapi hilang gitu. Nah, jangan-jangan ini self ini nggak hilang, jadi nggak bisa dicari, ataukah sebenarnya itu nggak pernah ada. Gitu. Jadi dia konsep abstrak yang diterima apa adanya, dicari terus dan nggak pernah ketemu. Itu loh. Kalaupun ada yang ngomong saya sudah menemukan jati diri saya, ya namanya orang aku kan semuanya boleh saja gitu. Tapi apakah ketemu benar itukah kamu gitu? Enggak kan, enggak mungkin sebenarnya gitu, karena pertanyaan ini tidak pernah bisa dijawab sudah ketemu atau tidak, karena ada atau tidak saja kita di dalam satu ambang yang bukan kok dia tidak ada tapi bukan itu gitu loh. Jadi self itu kalau Anda lihat ini belum pernah ada yang kuliah jadi kalau berangkat kuliah di belakang kampus UB itu kan ada sungai itu, yang jembatannya gede itu loh. Coba lewat situ terus itu. Seolah-olah kan sungainya sama terus tuh. Anda lewat jam berapapun, kapanpun, hari apa, bulan apa, sampai nanti lulus apa sampai mau DO apa wisuda nanti itu sama kesannya. Tapi airnya beda loh. Airnya bukan yang Anda lihat kemarin gitu loh. Per detik saja sudah beda. Nah, itu self itu seperti itu, ya. Duduk perkara self secara filosofis, dia itu stream of consciousness toh, yang lemnya itu adalah memori.
memori itu bukan untuk mengingat, oh saya hafal Yellow Pages itu kan Anda nggak ngalami Yellow Pages ya. Buku telepon itu kan nggak ngalami juga. Zaman saya tuh ada buku telepon tuh segini gitu loh. Nah, kamu nomor teleponnya berapa itu ada semua. Jadi sifat memori itu bukan untuk menghafal atau mengingat. Karena nggak mungkin ingat, nggak mungkin hafal. Itu pasti salah kok. Pasti keliru gitu loh. Eh, Orang yang canggih-canggihnya menghafal, ada titik di mana dia lupa. Gitu loh. Kecuali diingatkan temennya, itu bunyinya bukan itu, bunyinya begini. Itu bukan angka 3, itu angka 9 gitu. Saling mengingatkan, tapi basically otak itu secara arsitektur menggunakan memori adalah untuk memberikan pengertian terus-menerus saya ini sebenarnya siapa. Ya. Karena memori saya terhadap Zoom ini adalah kelas, ya saya seorang dosen yang ngomong gitu ya. Nanti beda lagi, saya di warung ya, saya seorang pelanggan gitu. Memori itu bukan untuk mengingat, tapi untuk mendefinisikan siapa self itu. Nah, problemnya kemudian gitu ya. Ketika semua bersandar pada self, semua dirimu, ketahuilah dirimu, cintailah dirimu. Yang mana yang harus saya cintai? Di sini problem besar sekali. Self love, self lagi ada love pula. Ya. Itu bukan hanya sebenarnya yang ngomong juga nggak tahu apa yang dia omongkan. Karena kan kalau yang namanya jargonik itu kan memang pokoknya orang kagum, pokoknya orang merasa itu terdorong motivasinya, maka tumbuh semangat itu kita lupa bahwa yang diomongkan itu tidak ada muatan truthfulness-nya, nggak ada muatan kebenaran tanda kutipnya. Anda bisa lihat mengintrospeksi diri sendiri ya, meskipun diri tadi bermasalah ya. Pernah lihat foto paling yang membuat kita gilo itu bahasa Indonesianya, jijik ya. Itu ketika apa? SD atau SMP? SMP ya. Kalau SD itu masih Malu, malu ya. malu. Pernah nggak lihat foto zaman Anda SMP terus kemudian, dugun masa ini gua sih gitu kan. Masa kumal banget kayak gini sih gitu. Kan foto ya toh. Itu padahal ya Anda tuh gitu. Tapi kok bisa mendinai itu? Ada denial bahwa itu bukan saya karena itu kumel gitu loh. Karena itu jelek sekali, sekarang saya cantik, sekarang sudah perawatan gitu. Beauty center habis jutaan, masa disamakan dengan ketika SMP masih kumel kumus-kumus gitu. Enggak. Itu karena perubahan. Karena self kita berubah. Pernah nggak baca tulisan Anda? Anda ada yang nulis diary nggak? Kemudian dibaca lagi malu gitu. Atau postingan lah. Postingan IG yang kemudian Anda flash ke belakang, kemudian gini kok bisa-bisanya gua posting kayak gini ya? Gitu. Ketika Anda posting ketika itu ya itu bangga banget, keren gitu. Dilihat sekarang sudah memalukan. Itu karena self itu bergerak terus. Ya. Rambut Anda yang sekarang, itu apakah rambut Anda ketika zaman SD? Kan enggak. Kuku aja kan ganti, kulit ganti. Self itu memperbarui dirinya itu terus-menerus. Nah, bagaimana fisik saja berubah? Gitu loh. Fisik saja berubah, apalagi konstruksi yang namanya self, yang sebenarnya itu hanya kedip-kedip begini. Kalau Anda lihat lampu di ruangan Anda, itu kan seolah-olah diam tuh. Lampu ruang biasa itu. Enggak, itu kedip-kedip terus. Lampu monitor atau lampu HP Anda kalau ini zoomnya pakai HP atau pakai tablet atau laptop, itu kedip-kedip terus. Karena dia kedipnya di atas 60 Hz gitu. Di atas 24 sebenarnya sudah nggak kelihatan dia berkedip. Ya. Itu seolah-olah dia stable ya. Lampu itu ya harus menyala, enggak, dia tuh nyala hidup terus. Self juga begitu. Anda detik ini bukan Anda pagi tadi. Kalau zaman kos-kosan dulu, sekarang ini kan karena pandemi di rumah masing-masing ya. Kalau zaman kos-kosan dulu, kalau kos yang rebutan kamar mandi, yang kamar mandinya satu itu yang dibuat berame-rame itu kan bikin jengkel. Sudah kuliah pagi mau sudah telat, teman mandinya lama gitu kan. Terus kemudian sampai kampus ya sudah ketawa-ketawa lagi gitu kan. Artinya every single second gitu. Itu Anda yang saya bahkan ngomong di pembukaan tadi dengan saya yang sekarang ini ngomong, itu sudah bukan saya yang tadi.
Itu sifat self. Karakter sejati dari self itu bahwa dia ever changing, dia berganti terus muter. Kayak film itu, kalau Anda lihat kan film itu seolah-olah kan jalan terus toh. Enggak, itu 24 FPS. Kalau Anda gamer ya ngejarnya kan 144 ya. Pokoknya di atas 75 lah agar nggak stuttering. Nah, itu kan karena sebenarnya kedip itu loh. Game Anda itu kedip. Gitu. Makanya kalau game-game ampuh kan, kalau GPU Anda, VGA card-nya harus bagus juga untuk mendorong itu. Bagi gamer ini langsung masuk biasanya. Oh iya. Ya itu self seperti itu. Karena saking stabilnya, kedipannya itu saking stabil, kita merasa itu ada. Oke. Lantas sebenarnya apa yang paling mendefinisikan self itu? Saya adalah orang yang begini, saya yang ini. Itu adalah emosi. Ya. Anda ingat arsitektur otak, saya gambarkan begini untuk memudahkan mengingat, ini amigdala di tengah begini. Ini madep sana ya. Madep ini di dahi itu sini. Depan ini batang otak, katakanlah gitu ya. Untuk memudahkan. Nah, ketika kita bicara emosi, itu di sini loh posisinya. Ya. Emosi itu sangat, kita sharing dengan apa sharingnya? Dengan reptil, buaya, ular, itu tuh strukturnya sama dengan kita untuk hal emosi. Mereka juga takut, kita juga takut, mereka marah, kita juga marah gitu. Itu arsitekturnya sama, kompleksitasnya yang berbeda. Tapi arsitektur di level emosi sama. Ya. Terus kemudian langsung loncat ke depan yang namanya ini prefrontal cortex. Ya. Prefrontal cortex yang depan ini loh, untuk eksekusi. Untuk orang bilang hati nurani. Ya. Hati nurani di sini. Bukan, hati nurani di sini loh, di belakang alis persis ini loh. Itu tempat Anda mempertimbangkan segala sesuatu, di mana ini layak atau tidak, ini bagus atau tidak, ini merugikan orang lain atau tidak, ini mengakibatkan bahaya atau tidak. Nah, hati nurani itu di sini, orbitofrontal cortex. Ya, bukan di sini. Jadi kalau kepala boleh dingin, hati tetap kepala boleh panas, hati harus dingin, ya itu liver Anda loh. Kebalik. Ya, harusnya piye? Karena Apa itu sih? Hati boleh panas gitu ya kayaknya ya. Kepala harus dingin. Nah, pokoknya awur-awuran lah. Itu saking ngawurnya saya sampai lupa gitu. Itu bukan split seperti itu, semuanya fungsi otak gitu loh. Kalau liver itu fungsinya metabolisme ya, detoksifikasi, zaman SMA biologi itu loh. Sejak kapan liver bisa mengurusi nurani gitu kan? Ya itu nggak mungkin, karena nggak nyambung lah. Tapi kita taken for granted sekali lagi. Dan don't be gitu. Jangan menjadi orang yang taken for granted gitu. Itu loh di sini orbitofrontal cortex-nya. Begini ya, saya lanjutkan. Nah, emosi itu sifatnya impuls, dia dorong terus-menerus seperti ombak gini. Ya, seperti ombak. Dia ketika dia peak itu rasanya, kalau Anda pas marah itu kan rasanya apapun akan Anda lakukan untuk kemarahan itu pas peaknya. Ya. Ada handphone, kalau itu handphone murah, Sominan sudah 5 tahun ya dibanting nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau itu iPhone 13 ya cari lain apa yang bisa dibanting lah, ballpoint apa yang murah-murah. Tapi ketika peak kita sudah nggak bisa ngampet, ya itu berarti pertahanan Anda di sini, di depan, di orbitofrontal cortex itu gagal menahan. Ya, pahami betul prinsipnya. Jadi dari belakang sini dorong ke depan ngomong jangan ngamuk gitu loh. Misalnya dari sini emosi, Anda emosi muncul nih, dengerin saya ngomong jengkelin gitu kan, bosenin, bosen banget ngantuk gitu loh. Tapi depan Anda, orbitofrontal Anda ngomong jangan, nggak sopan lah gitu loh. Ada dosen jangan, padahal sebenarnya ya nggak apa-apa, matiin aja tidur. itu kemudian yang Anda rasakan itu bukan emosi, tapi di sini afek, di tengah amigdala. Ya. Karena Anda tahan, jebret gitu. Feel yang Anda rasakan itu yang ada di tengah sini, yang kejepit bentuknya almond itu, yang namanya amigdala. Paham ya? Mekanisme struktur dari apa yang namanya emosi itu pasti mendahului rasio, pasti mendahului ini untuk kalkulasi.
depan itu untuk kalkulasi. Nah, apakah binatang nggak bisa kalkulasi? Bisa. Kita bersama-sama dengan primata itu sama sebenarnya. Cuma mereka nggak bisa matematika gitu. Berbahasanya nggak bisa. Cuma dia bisa. Ya, kalau Anda nanti di mata kuliah apa ya? Kuliah punya datanya banyak sekali bahwa yang namanya ketidakadilan itu simpanse tahu gitu loh. Bahwa berbagi makanan bonobo itu dibagi. Makanan itu dibagi antar teman. Kata siapa kebaikan itu eksklusif manusia? No, itu left unspoken. Anda nggak ngomong tanpa bukti gitu. Buktinya mereka bisa gitu. Nah, kemudian kalau yang di tengah tadi apa gitu? Itu Pak kita sharing dengan early mama. Early mama itu tikus dan kawan-kawan. Ya, tikus itu mengenal penderitaan, dia mengenal sedih, dia bisa nyanyi gitu loh. Nah, orang nulis puisi, bikin lagu itu kan karena amigdala, karena apa yang Anda rasakan kemudian keluar menjadi sebuah syair gitu. Di penghujung matahari kutemukan rindumu gitu. Itu kan karena kangen yang luar biasa ditahan, jangan pandemi gitu kan. Nah, itu terus akhirnya jadi puisi, jadi lagu. Nah, even tikus itu bisa membuat lagu gitu loh. Dia tuh kalau kalau ngundang pacarnya nyanyi, ya. Karena kita nggak dengar dia di infra, ya. Tapi dia nyanyi gitu. Jadi cowok-cowoknya itu bagus-bagusan bikin nyanyian. Nanti yang paling bagus diajak kawin, baru dia mating system toh. Mana yang ya semuanya di dalam hukum alam kan only the strongest yang menjadi winner gitu loh. Nah, di tikus nggak hanya strongest, otot-otot tok buat apa? Harus pinter nyanyi. Itu sudah ada di penelitiannya ada. Artinya itu science gitu. Apa namanya? Terus apa sebab we share the same emotion. Itu satu hal ya. Dengan kenapa kok yang namanya ular itu kalau diinjak marah, sebenarnya bukan marah, dia takut gitu loh. Takut karena nyawanya akan hilang. Begitu keinjak kan dia merasa hidup dan mati. Tapi bukankah manusia juga kalau marah merasanya hidup, urusannya hidup dan mati? Kenapa mas kamu putusin aku? Kenapa gini rasanya mau hidup mati? Wong cari pengganti aja sebenarnya banyak banget loh. Kan gitu. Nah, itu kalau bedanya di ular dia akan mematuk Anda sebab nggak punya amigdala, nggak punya prefrontal cortex yang canggih kayak kita. Nah, kalau manusia nggak bisa ngempet yang namanya marah ya tahu sendiri itu sebenarnya kita ya sama lah dengan reptil gitu loh. Karena kapasitas kemanungsan, kapasitas kemanusiaan itu ditentukan bukan dari struktur di belakang-belakang, tapi struktur yang di depan-depan ini. Karena dia develop paling terakhir ya. Kalau yang depan-depan ini mesti datang barusan. Kalau yang emosi-emosi itu sangat-sangat primal, sangat primitif, itu usianya tua sekali. Makanya dia nggak pernah bisa hilang di dalam setiap pengambilan keputusan manusia. Ya, jadi Anda memutuskan untuk rasional itu juga sebenarnya emosional. Paham maksud saya? Jadi emotion mesin that think. Jadi bukan thinking mesin yang punya rasa emosi, tapi sebenarnya emotional mesin that think. Jadi mesin emosional yang kebetulan bisa mikir gitu loh. Itu manusia. Ya, pasti yang Anda rasakan perasaannya dulu. Ya. Degradasi emosinya, degradasi afeknya. Misalnya dijak, ayo Kang ngopi gitu. Itu yang Anda bayangkan bukan tempat ngopinya tapi rasanya gitu. Feel-nya ketika ngobrol dengan teman, yo ngegame yo. Gitu. Bukan gamenya yang pertama kali muncul. Main apa nanti ya? Itu pertanyaan belakangnya. Tapi feel, wah asik nih ngegame. Asik itu loh. Kata begitu diajak nongkrong, wah nyenengin nih. Pasti emosi dulu. Baru kemudian post factum setelah terjadi dicocok-cocokkan oleh otak depan. Oh, teman saya begitu asik diajak main, diajak. Tapi sebenarnya ketika Anda memutuskan apapun itu emosi. Ya, jadi duduk perkaranya jangan dicampur-campur. Jadi tadi sudah hati disuruh dingin, hati itu di liver itu di sini beda lagi, ya toh. Apalagi di sini itulah nggak mungkin orang rasionalitas ya itu datang belakangan setelah kejadian.
pasti emosi dulu. Ya, itu kan kalau Anda di HP itu, kalau Anda yang tahu tekniknya HP, ya, itu begitu Anda on jebret itu kan cek sound dulu. Ya, kalau Anda dari ADB kelihatan sekali urutannya. Laptop kan juga begitu, urutan loadingnya itu kan kelihatan. Dia akan ngecek apa? BIOS dulu. BIOS ngecek apa? Ngecek RAM. RAM ngecek hard disk. Demikian juga dengan proses berotak juga begitu. Apa yang dia cek? Emosi. Begitu emosinya yang respon itu tidak menyenangkan, maka ajakan ngopi, ajakan nonton film ditolak. Pak enggak gitu. Kenapa? Aku takut apa? Pandemi ya toh. Gitu loh. Fear itu buat stopping you itu emosi. Ya, itu duduk perkaranya begitu. Saya pinginnya nanti setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat liar, yang sangat apa saja, karena ini basic dari psikologi sebenarnya. Kalau Anda paham ini secara kayak rumah ya, atau circuitry yang namanya elektronik apapun itu, kalau Anda sudah bisa baca skema, Anda akan tahu proses bekerjanya. Yang rusak mana juga bisa benerin. Itu. Optimasi juga bisa. Oh ini remnya rusak nih, ganti. Oh ini harddisknya rusak. Ini prosesornya rusak gitu. Karena Anda tahu skema proses cara bekerjanya otak, arsitektur otak seperti apa. Nah, antara self dan emosi itu seperti itu tadi. Ya. Nanti kalau pada level science itu Buglio jauh lebih banyak sekali referensinya yang memberikan dukungan data atas pendapat ini bahwa self itu tidak mungkin dia itu stabil, tidak mungkin di suatu tempat karena dia sistemnya emerging. Ya. Kalau Anda lupa, orang sudah pernah ketemu orang Alzheimer? Pernah. Nah, itu kalau Anda sebelumnya kenal, ya, terus kemudian orang itu kena Alzheimer, itu Anda bingung ini sekarang dia itu siapa? Dia juga nggak ngerti dia siapa, gitu loh. Yang sudah full blown banget ya. Sebab memorinya nggak ada, gitu loh. Nah, proksi terdekat yang dinamakan self, ya selfnya hilang itu dia. Akunya sudah hilang. Karena sudah nggak punya memori. Nah, proksi terdekat dari self itu sebenarnya kalau mau mudah memori. Kalau mau mudah, tapi tidak sesederhana itu loh ya, saya ingatkan. Karena lapisannya itu tergantung Anda, skill matters, domain matters, dimension matters. Kita ngomong di dimensi apa, karena ini masih pembuka. Itu saya kasih kupasan yang paling depan dulu. Nanti kalau mau diskusi yang lebih liar lagi, mau belajar yang lebih the very fundamental of self, itu silakan. Ya, karena nggak sesederhana itu pembicaraannya. Sementara begitu, Bu Cleo, saya menunggu pertanyaan. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung open mic ya, karena apa yang akan sampai sejauh mana kita akan membahas mengenai landasan konseptual dan filosofis yang amat sangat penting ini yang nanti akan bisa jadi bekal teman-teman, bukan hanya bekal persoalan dapat nilai berapa di mata kuliah diri dan emosi, tapi juga perjalanan hidup teman-teman yang masih panjang ini gitu ya, dari waktu ke waktu kok kayak ngerasa saya bukan diri saya yang dulu lagi, dari waktu ke waktu kok dia berubah, saya pengennya dia nggak berubah, begitu dia nggak berubah, ini orang kok nggak mau berubah-berubah sih, kok nggak mau belajar dari pengalaman sih, jadi pokoknya salah aja kayak gitu terkait dengan hal tersebut atau apapun itu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Sepertinya Ramzi mungkin ya mau bertanya dari tadi soalnya manggut-manggut terus. Kamu kayaknya gamer ya Ramzi ya? Bukan, Bu. Tapi kayaknya paham banget soal tadi ya, apa handphone dan teman-temannya gitu ya. Mungkin bukan gamer tapi pemilik perusahaan game mungkin. Silakan teman-teman supaya tidak wasting time kita sore-sore hari ini. Ya, kalau sebenarnya pertanyaan yang tidak nyambung itu nggak masalah ya. Jadi gini, bahkan gini, kalau Anda masuk di sebuah suku di pedalaman di Afrika sono yang nggak pernah tahu HP, nggak pernah ketemu HP kayak apa, Anda tunjukkan, Mas, ini tuh kok bisa nyala karena apa, Mas?
Pasti jawabannya karena di dalamnya ada jiwanya. Gitu. Kalau kita bisa ngakak gitu loh, karena bukan itu gitu. Tapi bagi orang yang taunya itu ada jiwanya, ya akan menjawab di dalamnya ada jiwanya, maka dia bisa hidup, Mas. Gitu. Tapi sebenarnya otak itu ya kayak itu gitu. More or less seperti itu. Kalau Anda nggak tahu ya akan ngomong jiwa sejati, apa, pencarian jati diri. No, Anda nggak tahu sirkuit kayak apa. Gitu. Itu semuanya hanya fungsi otak saja. Ya. Begitu di knock ya, wes kehilangan kesadaran ya sudah nggak ada saya Wahyu siapa. Kalau teler itu pakai ayah was ca apa itu yang keraton kalau di Thailand namanya. Itu sampai lupa itu saya siapa itu kan ya karena hilang gitu loh, otaknya di apa chemistry di dalam otaknya diacak sehingga saya nggak tahu saya siapa gitu loh ya. Tapi kalau itu ditanyakan pada satu pemahaman yang taunya ada jiwanya seperti di pedalaman Afrika ya, mau HP mau laptop ya, pasti akan dianggap ada jiwanya gitu loh. Kan ini bisa buat ngomong, itu berarti di dalam mic ini tuh ada kesadarannya gitu. Ada sesuatu yang hidup itu. Loh ada listrik gitu loh. Kondenser gitu loh. Nah, Anda harus bisa menjawab sebagai saintis itu, how do you know, how does it work? Ya. Kalau cuma nggak oh kata konon itu, oh kata ini gitu. How do you know, kata itu sudah itu bukan saintis. Yang kedua, how does it work? Sistem kerjanya bagaimana? Kalau nggak bisa nerangin ya don't take it seriously. Itu ya wes naskah saja, apa fiksi cerita Superman atau Batman gitu. Mungkin disclaimer juga dari saya ya teman-teman, meskipun nanti kita setelah ini akan melakukan pembelajaran yang secara hybrid, tapi model pembelajaran di kelas diri emosi dan kelas saya pada umumnya lah, saya tidak akan banyak membuat PPT ya. Jadi tetap akan banyak nge-share video, akan banyak latihan soal, akan banyak jurnal yang perlu teman-teman baca, karena saya tuh nggak mau insulting your intelligence gitu ya. Kalau menurut saya menjadi mahasiswa, belajar sesuatu hanya bermodalkan PTT, itu mendingan nonton di YouTube aja jauh lebih komprehensif sebetulnya. Jadi sejauh mana kita kemudian akan masing-masing kelas itu akan berbeda lah, reach out sejauh mana pemahaman mengenai apa yang didiskusikan di setiap topik. Meskipun ya namanya kalau UTS dan sebagainya tugas-tugasnya akan tetap sama ya, tapi seberapa banyak kemudian insight yang bisa diperoleh dari setiap kelas itu akan berbeda gitu. Teman-teman semester 4 ya saat ini ya. Jadi memang hal tersebutlah yang kemudian membedakan mahasiswa dibandingkan dengan pada saat teman-teman dulu masih nyaman-nyaman aja, mungkin sebelum pandemi gitu ya, masih SMA, masih yang segala sesuatu itu yang tidak perlu mencari sendiri. Kalau kita nggak akan menjadi keren seandainya hanya bisa ngapalin PPT gitu. Kita akan menjadi sangat keren ketika bukan kita bisa menjawab secara nilai 100 gitu ya, tapi ketika kita bisa berani untuk mengajukan pertanyaan apapun pertanyaan tersebut gitu, karena nggak akan pernah bisa belajar apa-apa kalau sudah merasa tahu gitu. Mau belajar apa kalau merasa sudah paham nih seperti apa dan seterusnya. Tuh itu disclaimer dari saya. Silakan, kita masih menunggu sebentar kali ya Pak Wahyu kalau ada yang ingin bertanya. Ibu, saya izin bertanya. Silakan Cynthia. Kan kalau di psikologi itu kita kenal istilah self dan real self ya Pak. Nah, dua hal itu tuh bedanya apa gitu? Setelah tahu konsep self ini jadi gimana gitu saya. Makasih. Iya, oke, terima kasih pertanyaannya. Itu yang membedakan siapa? Ada self, ada real, ada pseudo, ada KW1, KW2 gitu. Jangan ambil serius ya. Karena itu jelas statement yang tidak benar gitu loh. Ya kalau self saja kita pertanyakan, apalagi yang real self, yang semi self atau self KW1, self KW2 itu how does it work gitu. Terus cara bekerjanya bagaimana? Kok ada yang real self? Lah taunya itu sudah real atau enggak dari mana? Gitu. Nah, jadi ketika Anda nonton
aliran sungai tadi yang kesannya sama itu loh. Ketika Anda ini real river, ini sungai yang real di air yang mana pada detik keberapa? Karena dia stream terus, ya, streaming terus gitu loh. Ya. Kesadaran juga gitu, nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Gitu. Sebenarnya dia begini, kesadaran itu begini. Jadi sinus, ya. Dia on off, karena saking cepatnya kayak lampu. Kesannya dia nggak mati gitu. Tapi sebenarnya itu nyala hidup, nyala hidup. Nah yang mana? Ketika kita bicara real self atau self lapis 2, lapis 3 itu naratif ya. Uh, do not take it seriously itu nggak ada basis filosofisnya, nggak ada basis data saintifiknya ya. Karena kita bicara silakan Iya, itu kayaknya teori-teori jadul ala-ala psikoanalis gitu ya, yang kemudian oke. iya, heeh. Jadi nanti teman-teman juga seiring dengan waktu akan belajar juga di kelas ini bahwa psikologi itu ada aliran yang memang zaman dahulu kala memang banyak pengikutnya, banyak follower, banyak di-endorse. Zaman sekarang sudah tidak kemudian supported by science gitu karena memang tidak applicable, tapi masih tetap laris tuh di kalangan misalnya komunitas-komunitas orang yang belajar tentang psikologi seperti itu ya, kayak inner self, inner child dan sebagainya gitu. Gimana ceritanya, mau cara meneliti, mau di-scan apanya gitu untuk kemudian mengetahui secara empiris positif dan bisa difalsifikasi terkait dengan inner self. Kadang gombal-gombalan juga digunakan juga ya, kayak apa, saya memilihmu karena bersamamu saya merasa Cynthia menemukan diri saya yang sejati gitu. Sedangkan kalau bersama dengan dia itu kayak diri saya itu harus berpura-pura kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya ternyata putus ganti yang lain, ternyata waktu itu bukan diri sejati saya, ternyata yang sama kamu Mas yang diri sejati saya, dan seterusnya kayak gitu. Jadi artinya yang disebut sebagai sesuatu yang real pun meskipun tidak real juga gitu ya, lebih banyak kan kayak post factum ya. Kayak cocokologi gitu loh. Ketika suatu fakta itu kita memang yang namanya perasaan, yang namanya pilihan, terus kemudian kita diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pilih, kita diminta untuk bisa, kenapa kok kamu memilih aku? Kenapa kok kamu ninggalin aku? Itu kan harus dirasionalkan ya. Karena sebenarnya pilihan itu sudah dibuat itu sepersekian milidetik sebelum kita melakukan tindakan. Otak kita tuh kayak gitu. Otak kita tuh udah milih duluan gitu loh sebelum kita ngomong, aku lebih memilih kamu Mas. Seperti itu. Dan itu memang dengan peralatan teknologi yang canggih sekarang ini tuh sebenarnya semuanya sudah bisa terdeteksi. Tapi kembali ke yang self itu gitu ya. Jadi yang namanya aliran dalam psikologi itu ya kita memang besar lah berdasarkan aliran-aliran psikoanalis, ada aliran humanistik, ada yang behavioris, tapi psikologi today itu jauh banget dari berbagai macam hal yang pada saat itu hanya didapatkan tidak dengan menggunakan metode saintifik yang rigor, hanya didasarkan pada wawancara pada sejumlah klien dalam konteks klinis pula. Kalau teori psikoanalisis itu kan diturunkan dari pasien-pasien ya, bukan diturunkan kemudian pada populasi yang terhitung secara mental itu normal, meskipun yang namanya normal nggak normal itu bisa kita perdebatkan juga ya. Tapi apa yang kemudian diturunkan, jadi setiap orang ini kok isinya melulu ini pergulatan antara inner child self, true healing dan sebagainya. Itu wawancara terhadap sekelompok pasien yang memang spesifik banget gitu loh. Nah, bagaimana ceritanya kita kemudian bisa menurunkan sebuah teori yang dari praktek yang sangat spesifik kemudian menggunakan itu untuk menggeneralisasi terhadap populasi kebanyakan. Kan gap antara itu ya, apakah applicable gitu loh ketika kemudian kita ngomong soal katakanlah fase anal, oral dan sebagainya kayak gitu kepada orang yang kemudian ya hidup ini memang ups and down itu akan terus terjadi ya dalam kehidupan. Tapi apakah kemudian ups and down itu akan membuat kita jadi kehilangan kontak dengan realitas secara terus-menerus sehingga masuk ke dalam kategori gangguan mental dan seterusnya, itu kan nanti akan kita bicarakan juga di kelas ini juga Cynthia. Tapi untuk sementara waktu ini
yang penjelasan Pak Wahyu dan, saya tadi mudah-mudahan bisa menjawab ya, at least kalau digombalin gitu ya, sama cowok gitu, jangan percaya gitu loh. Kalau misalnya dia bilang kalau kamu membuatku merasa menemukan diriku yang sejati, coba sini tak scan otakmu, dirimu yang sejati itu kayak apa gitu untuk bisa kemudian menunjukkan konsistensi antara pernyataannya dengan apa yang dia katakan. Terus sih tambahan dari saya Pak Wahyu mungkin mau menambahkan lagi, ini Cynthia ngakak-ngakak nih kayak kita, dengan analogi. Pengalaman pribadi atau gimana nih pernah ngalami kayak gitu ya? Sekarang tuh ngerayu-ngerayunya tuh masih kayak gitu nggak sih? Itu zaman zaman saya muda dulu sih rayuan-rayuan seperti itu gitu loh. Kalau sekarang tuh masih masih gitu nggak sih kalau dirayu cowok gitu? Apa, terus kalau diputusin gitu ya, "Saya putusin kamu tuh karena kamu itu terlalu baik untuk aku," gitu, "kamu pantas yang mendapatkan lebih baik dari saya." Padahal sebenarnya karena bosen itu mutusin mana ada sih karena karena kamu lebih Tapi terlalu kalau baik untuk saya. kalau tema-tema di film, di buku-buku fiksi itu masih pencarian jati diri, terus kemudian ya itu masih laku lah Penyalin itu. cahaya gitu ya. Pencalin cahaya gitu. Terus apa? Sudah lihat penyalin cahaya nggak? Ya, belum tahu. Saya udah. Gitu. Ini gimana sih pada kurang ngepop itu loh. Sing gaul itu loh. Nah, apa namanya? Karena kontekstualitas di dalam suasana hidup Anda bersama teman-teman dan lingkaran sosial Anda itu mengharuskan Anda untuk berposisi firm di dalam pemahaman. Ya, misalnya kan sekarang ini zaman media sosial itu tak langsung tahu itu loh, itu yang diomongin sampah, dia jualan fake atau flexing atau apa itu tahu gitu loh. Dengan bermodal hal-hal yang secara fundamental Anda pegang itu. Marilah kita cari jati diri bersama kak siapa gitu lah, itu jelas ngapusi gitu loh. Nggak mungkin ketemu ngaku ketemu, iya gitu. Apakah Anda sudah ketemu? Ya, kamu yang sejati adalah orang yang sebenarnya penyabar. Akan tetapi loh, katanya penyabar kok akan tetapi, ya selalu benar, itu kan kayak zodiak nanti jadinya ya. Siomu apa gitu, wah ini macan macan air gitu. Nah, terus bedanya dengan macan tanah apa? Kalau macan tanah itu celengan gitu. Kalau macan air itu menghanyutkan. Lalu dicocok-cocoknya ya semuanya cocok gitu loh. Gitu loh. Ingat ya, hati-hati dengan cocokologi. Jangan menjadi korban cocokologi. Ya, itu senjata utama motivator, senjata utama yang ada di sosmed-sosmed itu kan gitu. Jadi Anda digiring kepada satu konsep yang payung yang nggak bisa dibantah saking luasnya gitu loh. Kamu nih sebenarnya pinter tapi bodoh agak sedikit sebab kurang belajar. Oh, semua itu ya mesti benerin, no. Gitu loh. Statementnya itu tuh tidak pada satu hal yang kemudian testable itu loh. Jadi kalau ditanya apa praktis, jawabannya abstrak. Kalau ditanya abstrak, jawabannya praktis. Itu sudah tanda-tanda sebenarnya dia nggak tahu apa yang dia omongkan, termasuk self-love tadi gitu. Ya, yang mana yang dia maksud? Marilah kita bersama temukan jati diri bersama saya gitu. Dalam sebuah keheningan, alah gombal lah itu. Don't take it seriously gitu. Jadi Itu ada istilahnya ya, apa, Barnum Barnum Effect ya, ketika, ya. suatu ya jadi deskripsi tertentu itu sebenarnya, apa, kayak bisa applicable untuk siapapun gitu ketika tadi ya, kamu kamu orangnya diri sejatimu itu real self-mu itu sabar loh, Cynthia gitu orangnya, tapi kayak gitu kan. Itu kan applicable untuk siapapun gitu loh, sebenarnya ketika memberikan deskripsi seperti itu. So far sih begitu ya, temuan ini anak angkatan 2021 yang semester lalu tuh bertanya juga di kelas biopsikologi, saya kebetulan Pak Wahyu juga saya ajak gitu ketika di kelas tersebut gitu ya, bertanya self, yang namanya diri gitu ya, jati diri, identitas diri, itu sebenarnya letaknya di mana sih di otak gitu kan. Dan jawabannya ya memang nggak ketemu, karena kemungkinan besar ya nggak pernah ada, gitu. Sains sih selalu membuka peluang, selalu membuka, kemungkinan bahwa bisa aja suatu saat nanti ketemu atau entah dalam bentuk yang seperti apa. Tapi pada level filosofis memang tidak make sense gitu loh ketika kita nyatakan ada self yang sifatnya relatif tetap, sementara peran yang kita ambil itu terus-menerus berganti. Sementara siapa kita hari ini, siapa kita setelah ini itu berbeda dibandingkan kita sebelumnya, seperti itu. Cuma kita kan
berdasarkan pada memori ya, ingatan saya tuh seingatku tuh saya tuh orang yang pinter loh, kayak gitu loh. Sehingga kemudian ketika saya menjadi IP jelek gitu kan, berarti saya kehilangan diri saya yang sejati yang pinter itu tadi. Tenane loh, jangan-jangan sebenarnya tuh yang justru yang nggak pinter itu tadi, kayak gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya, Cynthia, yang kemudian kita nanti akan bicara lebih jauh lah seperti apa, keterkaitannya dengan sains, karena kalau kita sudah ngomong soal emosi, kita ngomong soal perasaan gitu ya, kalau tidak kemudian jelas seperti apa penelitian yang bisa kemudian untuk kita lakukan, seperti apa teori yang kemudian kontemporer, terkini yang bisa mendekati hal tersebut, ya sama saja dengan model-model yang tadi itulah yang inner child self healing dan toxic apa relationship dan seterusnya gitu loh. Hati-hati ya teman-teman ya. Apa yang membedakan teman-teman sebagai mahasiswa psikologi dengan psikologi populer itu harus betul-betul kuat gitu yang menjadi pegangannya. Karena masyarakat itu percaya loh apa yang teman-teman katakan, apalagi semakin nambah semester gitu. Orang akan semakin percaya kayak gitu. Itu sih. Terjawabkah pertanyaannya Cynthia? Sinta ini dikeroyok kita berdua nih kayaknya Pak Wahyu untuk memberikan jawaban pertanyaan ini. Sudah cukup menjawab Pak Bu. Terima kasih. Oke, thank you Cynthia. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Bu, saya izin bertanya. Kamu panggilannya siapa nih? Vale, Bu. Vale. Oke, silakan lanjut. Jadi ketika ada seseorang yang sangat sedih gitu, terus temennya tuh datang kayak ngebantu ngasih kata-kata positif kayak untuk mencintai diri sendiri. Tapi itu malah ngebuat dia semakin nangis gitu, Bu. Itu momen tersebut tuh ada penjelasan khususnya atau tidak ya, Bu? Terima kasih, Pak, Bu. Monggo silakan Pak Wahyu. Saya sebenarnya ngopi sih tapi belum bikin kopi. Silakan Pak Wahyu, mungkin yang kata positif penghiburan gitu ya. Placebo effect gitu ya, Vale. Iya, Bu. Monggo Pak Wahyu. Oke, orang melihat realita itu beda-beda ya. Kalau saya mending sepahit kayak apa, tapi itu fakta sesungguhnya itu karena pilihan, karena pola asuh di saya. Kayak zaman kecil itu saya itu sakit-sakitan, sering disuntik. Itu ibu saya selalu, kamu itu sakit dan disuntik itu sakit itu. Ya harus diterima gitu lah, karena untuk sehat kamu harus melalui fase itu. Jadi bukan ada kodok lewat, ada apa, itu nggak sakit kayak digigit semut gitu. Itu mengakibatkan to some extent Anda akan semakin yang namanya delusi yang sangat ringan, di mana sebenarnya itu painful tapi ngomong tidak ada pain. Nah makanya saya kalau ada kasus yang tadi, kalau saya misalnya sedih banget gitu ya, sampai katakanlah sama nangisnya, ada orang bilang sudahlah nggak apa-apa, orang harus positif, tambah ngamuk saya, gitu loh. Karena jelas tidak positif, gitu loh. Karena pemahaman saya atas kejadian yang memilukan itu adalah this is my greatest loss at the moment gitu. Itu ketika saya kehilangan orang yang saya cintai misalnya, terus kemudian terimalah apa adanya dengan tenang, seimbang di tengah-tengah samudra gitu ya, tak amuk gitu loh kan. Karena enggak, ini painful gitu loh. Saya menerima ini sebagai hal yang why should saya harus cherish gitu. Gitu loh. Sementara teman-teman saya bilang ikhlaskan, lepaskan, teori gitu loh. Lu sih nggak ditinggal mati orang lu yang sayangin. Ibaratnya begitu ya. Itu dalam konteks formasi, sebab dalam suatu konstruksi emosi itu berlaku satu hal yang sifatnya dinamis ya, saling memengaruhi. Lah kalau saya sedih terus kemudian ada yang ngomong, ya itulah fakta kehidupan, saya tenang malah gitu loh. Sakit tua mati itu fakta. Lu nggak usah hibur-hibur saya, sugar coating ngapusi gitu loh. Nah itu, makanya kan di tradisi saya bicara keluarga saya, itu nggak ada yang namanya turut berduka cita. Kita nggak punya tradisi mengucapkan turut berduka, ya itu konsekuensi dari kehidupan. Dalam hal kematian misalnya ya.
Kenapa kok kita yang ditangisi kematian? Padahal kematian itu akibat dari kelahiran loh. Kenapa kok ketika bayi lahir orang tuanya kok malah syukuran? Kok bukan nangisnya di depan? Sebab pasti berpisah. Pasti kalau enggak yang mati anaknya dulu atau ibunya dulu. Ayo. Sekarang mau ngomong apa? Ya toh. Kok kebalik? Kok lahir seneng? Wah, bancaan itu di bahasa saya orang Solo ya. Itu kalau ngomong wah bancaan pesta. Karena setelah lahir anak kami yang sangat solekah, sangat cantik, jelita, without realizing, suatu ketika kamu akan berpisah dengan dia. Ya. Lah kok harusnya kan nangisnya di depan. Paham maksud saya? Kok kematiannya yang ditangisi sih gitu loh. Kematian itu konsekuensi dari kelahiran. Nah, berarti kan kelahirannya yang ditangisi. Iya toh? Itu loh. Anda punya HP baru, ya, HP baru, wah dikeloni jatuh, jebret. Sedihnya minta ampun. Nah, iPhone 13 ya gitu loh. Itu memorinya yang 256, 512. Itu loh, jatuh gitu loh. Berapa juta itu kan. Nah, kok yang ditangisi ketika nggak pas beli? Yang sudah tahu suatu ketika dia jatuh kok gitu loh. Jadi start yang mengakibatkan sesuatu yang terjadi itulah kemudian ya yang disalah pengertiankan bahwa kematian itu menyedihkan, tidak, kelahiran yang menyedihkan. Karena dia membawa akibat, ya. Ya, kalau Anda menghilangkan sebabnya tidak ada kelahiran ya nggak ada kematian. Nah, itu kalau saya peragakan di kejadian yang tadi Vale cerita, kalau saya yang positif lah gitu ya, saya ngamuk, tambah nangis saya gitu loh. Tapi kalau ada yang ngomong mengingatkan saya bahwa kematian itu pasti datang. Kenapa lu nangis? Saya diam. Gitu. Karena saya malu gitu loh. Artinya, oh iya ya. Oh, itu konsekuensi kok ditangisi gitu loh. Nah, orang kan beda ya toh. Ada yang senangnya dipok-pok, tapi kan saya dan Bu Cleo kan alirannya anti pok-pok. Kita tuh harus melihat realita itu sejernih mungkin. Jangan berusaha menipu diri sendiri. Anda bisa jujur dengan orang lain sejujur-jujurnya. Tapi jujurkah Anda dengan diri sendiri bahwa ini painful, bahwa ini kebenaran gitu? Belum tentu semudah itu. Gitu loh. Saya kuat dari mana? Gitu loh. Tapi kalau perlahan dilatih bahwa apa yang namanya sakit tua mati itu adalah fakta. Ya, maka kesedihan itu berarti bisa di-maintain gitu loh. Karena fakta gitu loh. Suatu ketika Anda akan ditinggal di usia-usia saya itu sudah jarang yang punya orang tua lengkap ya. Gitu itu karena memang fasenya begitu. Bahkan teman-teman seumuran saya yang sahabat-sahabat saya yang meninggal mendahului orang tuanya ya banyak gitu. Karena umur kan nggak urut kematian kan nggak urut umur gitu loh. Bisa kapan saja. Loh, kenapa kok nangis jerit-jerit kan gitu. Nangis itu kan karena ego Anda tuh. Gitu loh. Karena saya ikut siapa, saya lantas bagaimana gitu. Orang yang menangisi orang yang mati itu orang yang sangat egois. Ya. Yang mati fine-fine saja. Tapi saya ikut siapa, Bu? Nah, kalau saya kangen piye loh kok saya lagi gitu loh. Kok elu sih gitu loh, malah elu sih gitu. Yang mati nggak apa-apa, tapi karena saya menangisi diri saya sendiri, saya nggak bisa ketemu lagi dengan ibu saya itu masakannya enak banget ya gitu loh. Nah, itu kan nangisi diri sendiri. Ya. Nah kalau itu saya diingatkan bahwa jangan egois, saya akan tenang. Tapi kalau dipositifkan, ibumu sudah bahagia di sana, taunya dari mana gitu loh, tahu bahagia dari sana itu taunya dari mana, itu kan klaim gitu loh. Siapa tahu nggak bahagia ya mampus gitu. Kan gitu loh maksudnya ya. Jadi berusaha untuk waras every single time, every single second waraso gitu loh. Itu loh. Itu karena kalau Anda nggak waras, Anda psikolog loh. Tools Anda itu nanti ketika ditanya orang, ketika dicurhati orang, kalau Anda sendiri nggak waras, bagaimana Anda membopong orang lain? Ya, ini warning dari saya. Berusahalah untuk waras. Ya, jangan menghanyut-hanyutkan diri, jangan mengromantiskan. Ada saatnya memang harus hanyut, pahami, sadari. Ya, oke, saya harus ngopeni klien, saya harus membimbing orang yang sedang terluka, sedang apa, itu kan modalnya Anda waras dulu. Ya. Kalau miring-miring ya
malu sesat gitu loh. Karena dikasih dongeng-dongeng gitu loh, bukan diajak ke realita bahwa kematian itu pasti, kita nggak tahu kapan, itu kan realita gitu. Mana satu kebenaran yang kita bisa saksikan bersama? Cuma kematian Tutupin, Bu. itu misalnya. Nah, kematian itu kan gradasinya banyak. Kehilangan barang itu juga kematian sebenarnya. Karena kan hilang, loss dari sebuah relasi itu kita anggap sebuah kematian. Mari weh. Nah, kalau Anda Karek broker wet apa, tok. broker Ora daun atus kayak aku. beliau itu daunnya putus satu ya geru-geru dia akan nangis jerit-jerit gitu loh. Karek Sebab atus kok. kemelekatannya terhadap daun itu luar Ajak, biasa Bu, gitu loh. ikan ikine. Gitu. Tapi kalau saya gantian, saya itu penggemar ballpoint. Ballpoint saya hilang itu kayak ditinggal mati itu. Ya itu kan setiap orang, bukannya saya wah ini luar biasa bijaksana tan melekat, siapa bilang saya yang namanya alat tulis ini kayak apa jimat saya gitu. Nah itu apa, kita harus kemana-mana di dalam membahas ini ya. Jadi artinya konteks sehari-hari, konteks filosofis, konteks sains itu harus juga bisa diceritakan, dinarasikan dengan enak dan harus kemana-mana agar pemahaman Anda itu bulat. Gitu Vale. Menjawab nggak saya dengan narasi saya? Mungkin nambahin sedikit juga ya, kebanyakan orang yang juga pada saat mendengarkan cerita orang lain terus kemudian langsung memberikan kayak pok gitu ya, kayak udahlah kamu jangan sedih, pasti dapat pengganti yang lebih baik kayak gitu. Mungkin mungkin apa kalau diterus-terusin kamu nanti malah lebih sengsara loh, misalnya terkait relasi atau apa gitu ya. Itu juga banyak didasari pada egoisme orang mendengarkan tersebut karena nggak mau repot gitu, bahwa kemudian langkah yang perlu ditempuh untuk menemani orang yang sedang terluka itu mungkin prosesnya butuh proses yang lumayan panjang kayak gitu loh. Tapi daripada kemudian memberikan apa, daripada repot dia harus nemenin terus gitu langkah demi langkahnya, yang mending tak kasih selimut aja, tak kasih blanket aja, sugar coating gitu kan. Nah wis dambar gitu loh curhatnya, biar saya cepet tak ngurusin hidupku sendiri seperti itu sehingga dihibur-hibur begitu. Kita hampir apa ya, kayak tidak dalam setiap konteks kehidupan kan kita bisa seperti yang dikatakan Pak Ayu tadi, gimana kita bisa jujur dan ikhlas tulus kepada diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya pada saat pengen ada orang cerita kita lagi nggak pengen dengerin gitu kan, jarang kan kita dalam konsep diri kita yang anggap oh orang psikologi masa nggak dengerin kayak gitu kan, berarti tidak paham tentang perilaku dan proses mental. Jarang kita mau jujur gitu ya, sorry ya saya lagi nggak pengen dengerin kamu cerita kayak gitu, karena kita takut kalau nanti suatu saat kita pengen bercerita digituin orang kayak begitu. Itu contoh-contoh analoginya gitu loh, Vale. Bicara soal tangisan itu banyak penyebabnya, itu kan hanya manifestasi dari perilaku ya, dan itu bisa dilandasi oleh emosi yang manapun sebetulnya. Saking senangnya terus kemudian nangis, saking leganya kemudian nangis, saking tidak percaya kok bisa dapat hal yang kita impi-impikan, nangis, ditinggal, nangis, barang rusak, nangis, nangis terus saya sepanjang kehidupan ini. Kalau dihitung-hitung sepanjang kehidupan teman-teman juga sudah berapa banyak ya ember air mata yang kemudian diteteskan sejak dari kelahiran sampai usia teman-teman saat ini gitu. Mungkin jumlahnya mungkin kayak dibanding air laut pun lebih lebih banyak air mata teman-teman loh kalau dihitung-hitung gitu ya. Meskipun mungkin kalau lagu dangdut itu kan hanya menangis dalam hati juga bisa, tapi itu kan ekspresi dari something gitu loh yang kemudian bisa dilandasi oleh emosi apapun sebetulnya, maksud saya di sini. Jadi tidak melulu kalau kalau kenapa kamu nangis gitu ya, lah aku sedang sedih padahal sebenarnya nangis itu karena bahagia ya, bisa juga seperti itu sih kalau kalau secara basis fisiologisnya juga gitu ya, paling terjawab kan pertanyaanmu nih. Terjawab, Ibu. Terima kasih, Oke, Bu. terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya?